Oke, ini adalah tampilan ketika link yang diberikan dibuka atau link kelasnya. Nah, pertama kita buka dulu ini flashcard yang akan dipelajari. Nah, ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk mempelajari vocabulary atau terms yang terkait dengan health and disease. Jadi yang pertama itu bisa diklik flashcardnya, tujuannya adalah untuk mempelajari vocabulary dan kemudian definisinya apa. Misalnya di sini ada kata acute disease. Nah, apa itu acute disease? Boleh diklik di sini. Nah, akan ada penjelasannya. Nah, jadi silakan dipelajari semua istilah yang ada di sini. Kalau sudah paham dengan acute disease, boleh lanjut ke kata berikutnya, symptom misalnya. Kemudian di klik atau dipencet lagi di sini, kemudian akan muncul definisinya. Begitu seterusnya ya sampai menyelesaikan 25 kata. Nah, kalau sudah selesai dengan bagian itu, boleh lanjut dengan memilih learn. Nah, ini adalah untuk mereview seberapa jauh pemahaman kita dari vocabulary yang sudah dipelajari melalui flashcard tadi. Nah, di sini bisa diklik learn. Akan diberikan beberapa soal ya. Ini kebetulan tadi sudah ada beberapa yang dikerjakan. Contohnya di sini ada definisi. Nah, ini definisi dari apa? Misalnya infection ternyata salah. Nah, sistemnya akan langsung memberikan jawaban yang betulnya apa, karena ini masih prosesnya learn ya. Kemudian kalau misalnya ini kita klik oke betul, maka dia akan lanjut ke kata berikutnya sampai seterusnya. Jadi untuk yang learn ini ketika jawaban salah, mereka akan memberitahukan yang betulnya apa, karena itu masih proses learn ya. Kemudian setelah dipelajari, setelah direview melalui learn, itu bisa klik tes ya untuk mengetahui sudah seberapa bagus pemahamannya atau memorinya terkait terms yang berhubungan dengan health and disease ini. Nah, di sini untuk tes kita bisa pilih atau tentukan maunya soalnya jumlahnya berapa. Misalnya hanya 10 saja. Kemudian mau jawabannya dalam bentuk apa? Apakah termsnya saja, definisinya, atau keduanya. Nah, misalnya kita pilih keduanya. Kemudian soalnya mau dalam bentuk apa? Ada true false, multiple choice, apa multiple choice saja. Misal kita pilih true false juga, kemudian di start test. Nah, ini juga ada definisinya ini, kemudian termnya adalah ini, betul atau salah. Misal contoh kita betul. Nah, ini karena tes, dia tidak memberikan jawaban yang betulnya apa. Misalnya kita jawab ini dulu, ya asal dijawab saja. Nah, nanti akan keluar di akhir itu submit. Nah, jadi kalau untuk tes ini kerjakan dengan sebaik-baiknya ya nanti. Nah, setelah submit baru akan keluar skornya berapa. Ya. Oke. Kemudian nah di sini akan disebutkan yang mana saja yang jawabannya salah. Ya, setelah disubmit tesnya. Selanjutnya, sebelum masuk ke tes ini bisa saja menggunakan sebelum ke sini bisa saja kita menggunakan cara lain untuk mereviewnya selain learn. Bisa menggunakan blast ini contohnya, jadi lebih kepada bentuk permainan ya. Nah, ini ada kata sign. Sign itu definisinya yang mana? Jadi ada bola-bola melayang seperti ini. Misalnya ini definisinya. Kalau betul dia akan, oh, kalau misalnya tadi tidak berubah kata di atasnya berarti definisi yang diklik itu atau yang ditembak itu salah. Jadi kita cari yang betul, misalnya ini salah juga. Nah, nah ini juga masih. Nah, kalau misalnya katanya akan berubah kalau nah,
Katanya kalau sudah berubah kalau yang kita tembak itu, kalau yang kita pilih itu betul. Jadi seperti itu ya, misalnya seperti ini, itu masih belum berubah berarti salah. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan match seperti ini untuk reviewnya. Oke, ini dalam bentuk games juga. Nah, ini ada terms, ada definisi. Kalau misalnya kita klik terapi, apakah ini pasangannya terapi? Kalau tidak, dia tidak akan hilang. Tapi kalau misalnya, nah terapi, kemudian ini, nah dia akan hilang seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempelajari, ya mempelajarinya menggunakan flashcard untuk mereview sudah sejauh mana pemahamannya. Bisa dengan learn, blast, or match. Kemudian setelah itu baru kerjakan tesnya.